Perkenalkan, nama saya Medardus Arisma, program studi Sistem Informasi. Saya berasal dari UPBJJ UT Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 tutorial online mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita pada pekerjaannya. Di sini soal nomor 1, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Saja tambahkan 4 buah komputer. Yang terhubung menggunakan switch. Kita hubungkan semuanya ke switch. Lalu kita konfigurasi IP semua komputer ini. IP konfigurasi menggunakan IP 192.0.1 untuk PC 0. Lalu untuk PC 1 192.168.0.2 PC 1, untuk PC 2 3, untuk PC 3 kita menggunakan IP 192.168.0.4. Setelah itu kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Ping 192.168.0.2 karena IP PC 1 ini titik 2 berhasil. Lalu kita ping ke PC 2, ping 192.168.0.3, ping lagi ke PC 3 192.168.0.4 berhasil. Kita coba dari PC 1 ke PC 0, ping 192.168.0.1 berhasil. Kita ping ke PC 2 192.168.0.3 berhasil. Ping ke PC 3 192.168.0.4 berhasil. PC 2, PC 3 192.168.0.4 berhasil. Ping ke PC 0 192.168.0.1 berhasil juga. Kita ke soal nomor 2, buatlah 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita masukkan
server, kita beri nama ini server HTTP. Kita hubungkan menggunakan kabel. Lalu kita konfigurasi server HTTP ini dengan services HTTP. Kita pastikan HTTP nya on. Lalu bagian IP konfigurasinya kita buat IP 192.168.0.5.12345. Nah, kita coba akses kelainan HTTP nya, buka web browser, kita masukkan IP dari server HTTP ini 192.168.0.5. Sudah berhasil. Selanjutnya soal berikutnya, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Sini kita tambahkan lagi untuk servernya. Di sini satunya server DNS. Server atau DNS. Kita hubungkan menggunakan kabel ke switch. Kita konfigurasi IP nya dulu, karena ini menggunakan IP 05, ini IP 06 192.168.0.6. Bagian servicesnya, lalu kita pilih bagian DNS. Jangan lupa kita aktifkan on, lalu namanya misalnya e-learning. c.id misalnya. Addressnya kita menggunakan address dari server HTTP atau IP dari server HTTP ini, itu 192.168.0.5. lalu kita add. Selanjutnya pada step di sini kita harus memasukkan IP dari DNS ini. Nah, IP dari DNS servernya. IP dari DNS server tadi itu 192.168.0.6. Kita coba akses ke HTTP nya menggunakan e-learning tadi, halaman ini e-learning c.id. Nah, bisa diakses. Selanjutnya pada PC 1 juga sama, bagian DNS servernya menggunakan IP dari DNS server. Kita atur semua dulu. 192.168.0.6.
0.6. Kita coba akses melalui PC 1. E-learning. Oke. Bisa. Punya PC 2. Akses e-learning. Bisa. Sebenarnya kita coba akses ke e-learning tadi. E-learning. Bisa. Selanjutnya kita ke soal 4. Perintahkan untuk membuat struktur jaringan seperti gambar ini. Di sini pada jaringan ini terdapat 2 buah PC atau komputer, 3 buah server, 2 buah switch, lalu 1 buah router. Ini kita hapus dulu. Dan ini kita hapus. Lalu kita tambahkan PC komputernya 2 buah, lalu servernya 3 buah, switchnya 2 buah, lalu 1 buah router. Kita rapikan lagi. Kita hubungkan semuanya. Kita hubungkan PC set ini ke switch. Lalu servernya ke switch juga. Dari switch ini kita masukkan ke router melalui port Ethernet 00. Ini PC ke switch, lalu server ke switch. Server ke switch juga. Selanjutnya dari switch ke port router 01. Untuk mempermudah konfigurasi, kita tambahkan labelnya. Sini menggunakan IP 192.168.0.2. Ini
IP192.168.0.1. Lalu gateway dari routernya, port router 0.0 tadi menggunakan IP 192.168.0.3. Lalu pada PC sebelah sini kita menggunakan IP yang berbeda dari yang gateway sebelah sini, gateway dari routernya, agar data tidak bertabrakan. Kita menggunakan IP 10.10.0.1. Di sini 10.10.0.2. Selanjutnya 10.10.0.3. Lalu gateway dari routernya sama dengan yang jaringan sebelah sini, itu 10.10.0.4. maksudnya sama kelasnya, IP kelasnya. Setelah diberi label seperti ini, lalu ini diubah ke sesuai dengan diagram ini. PC 1, lalu ini PC 0, ini servernya, tapi servernya menggunakan penilkom.com, penilkom.com. Lalu pada HTTP ini menggunakan ilkom.com. DNS server. Lalu kita konfigurasi semua IP menggunakan menurut IP dari yang kita sudah buat ini. Pertama kita dari IP PC 1 ini 192.168.0.1. Pada servernya sudah sama konfigurasinya, IP 192.168.0.2. Untuk routernya pada fase Ethernet 00 menggunakan IP ini 192.168.0.3. Lalu untuk 01 port yang sebelahnya ini kan 10.10.04 10.10.0.4. Setelah itu pada PC sebelah ini, PC 0, kita menggunakan IP seperti yang sudah kita buat, yaitu 10.10.0.1. servernya sama, itu ini 10.10.0.2.
Setelah itu, setelah dibuat konfigurasi IP-nya, kita atur untuk server HTTP ini, pastikan pada HTTP-nya on. Ini juga HTTP-nya harus on juga. Ini kita konfigurasi pada DNS-nya. Pada bagian services, dari bagian DNS, lalu kita klik on. Kita masukkan bagian name ini, yaitu URL dari HTTP-nya. Kita masukkan welcome.com tadi, welcome.com. Address-nya menggunakan IP address dari server welcome.com ini, 10.10.10.10.0.2. Kita add, lalu masukkan URL dari HTTP server penilcom.com, bagian address-nya menggunakan IP dari server ini, yaitu 192.168.0.2. Lalu setelah ini kita masukkan gateway sesuai port dari router ini. Misalnya sebelah kiri ini menggunakan gateway ini, nah sebelah kanan menggunakan gateway ini. Sebelah kiri kita atur dulu dari API konfigurasi. Gateway ini, bagian gateway ini menggunakan 192.168.0.3. Itu juga dengan server penilcom ini. Gateway-nya 192.168.0.3. PC ini kita konfigurasi default gateway-nya menggunakan gateway sebelah sini, yaitu 10.10.0.4. Ini juga sama, bagian server gateway-nya 10.10.0.4. Lalu kita coba soal nomor 1, ping dari komputer PC ke PC 1, PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping dari PC 0 ke PC 1, lakukan ping 192 menggunakan IP PC 1 168.0.1. Di sini masih proses karena menunggu waktu datanya terkirim. Kali ini berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 0, kita ping lagi, ping menggunakan IP PC 0 10.10.10.10.0.1. Ini juga sama, terhubung. Soal nomor 1 dan 2 sudah terhubung. Selanjutnya soal nomor 3,
buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. Dari PC1 kita buka web browser, kita akses ke server ilkom.com. Nah, di sini belum bisa terhubung karena pada konfigurasi IP-nya pada DNS server kita belum isi dari IP DNS server. IP DNS server yaitu 10.10.0.3. Kita isikan 10.10.0.3. Lalu kita coba lagi ke web browsernya, kita akses ilkom.com. Ini bisa, nah sudah bisa, karena ini membutuhkan waktu juga ya untuk datanya masuk. Biar cepat kita atur semua DNS servernya 10.10.0.3. Ini juga DNS nya 10.10.0.3. Selanjutnya buka web browser, lalu akses ilkom.com dari PC0. Kita akses ilkom.com. Nah, bisa terakses ya. Sebenarnya ini juga tidak harus diisikan DNS servernya, misalnya kita masukkan, ini juga bisa aksesnya. Yang penting pada komputer harus diisikan DNS servernya, IP dari DNS server. Baik, sekian pengerjaan tugas tutorial online mata kuliah jaringan komputer dari saya. Jika ada kekurangan, mohon koreksi dari tutor-tutor. Terima kasih.